Selamat pagi, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Naomi, kemudian Anissa Dian Pertiwi, dan Linda Timurita Hamzah akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama mengenai kultur alga dengan jurnal yang kami angkat, yaitu pertumbuhan regenerasi mikropropagul rumput laut Capapicus alvarezi pada kultur jaringan dengan media yang berbeda. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan mikropropagul rumput laut Capapicus alvarezi pada kultur jaringan dengan media yang berbeda. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu, yaitu di bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa media PES laju pertumbuhan mikropropagulnya pada rumput laut Capapicus alvarezi mingguan sebesar 0,354 dan media F2 sebesar 0,225. Nilai rata-rata laju pertumbuhan optimal pada media PES sebesar 0,337 dan pada media F2 sebesar 0,214. Nah, rumput laut spesiesnya Capapicus alvarezi ini adalah salah satu jenis komoditas unggulan yang penting di Indonesia, di mana yaitu sebagai penghasil kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Nah, kerajinan ini itu adalah suatu bahan tambah pada makanan yang fungsinya sebagai stabil makanan, pengental, dan pembentuk gel. Nah, sejak awal tahun 1970, bibit rumput laut Capapicus alvarezi ini diperoleh melalui perkembangan vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif ini itu sebenarnya memudahkan pembudidaya untuk mendapatkan bibit, namun memberikan kita sebuah permasalahan, yaitu menurunkan keragaman genetik, menurunkan laju pertumbuhan, kandungan keraginan, dan kekuatan gel dan daya tahan terhadap penyakit. Nah, untuk mengatasi beberapa permasalahan tadi, maka beberapa peneliti melakukan sebuah solusi, yaitu memproduksi bibit rumput laut menggunakan regenerasi mikropropagul. Nah, regenerasi mikropropagul ini apa? Ini adalah sebuah cara untuk memperbanyak produksi tanaman dari galuh tanaman yang terpilih melalui teknik kultur jaringan. Nah, usaha ini tuh menumbuhkan tanaman dalam media aseptif, kemudian memperbanyak bagian tanaman sempurna dalam jumlah banyak dan waktunya singkat. Nah, keunggulan dari teknik ini apa? Keunggulan teknik ini adalah menghasilkan tanaman yang bebas penyakit dan menghasilkan individu dalam jumlah banyak, namun dengan waktu yang singkat. Kemudian, jenis dan komposisi media sangat mempengaruhi besarnya daya tahan bibit untuk hidup pada media kultur, karena media ini itu adalah sebuah yang memberi zat pengatur tumbuh yang berpengaruh terhadap besar penyerapan zat makanan yang tersedia dalam media kultur, sehingga bibit dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2017. Kemudian lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon atau BPBLA di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Yang selanjutnya, alat dan juga bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada autoclave, Erlenmeyer, analytical balance, timbangan digital, hot plate stirrer, lampu TL, mikropipet, gelas ukur, pinset, battery disk, botol regen gelap, millipore filter dan juga vacuum pump, botol Fisher brand 1 liter, aluminium foil, plastik wrapping, dan juga plastik tahan panas. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bibit rumput laut Capapicus alvarezi, larutan PES, larutan F2, larutan vitamin F2, air laut steril, alkohol, dan juga tisu. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan penelitian. Nah, dalam pelaksanaan penelitiannya terdiri dari 4 tahapan, diantaranya adalah tahapan sterilisasi, tahapan pembuatan larutan,
tahapan pembuatan media, dan juga tahapan kultur. Untuk yang pertama adalah tahapan sterilisasi peralatan dan juga bahan. Nah, peralatan disterilkan di dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian air laut disterilkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol fish brand 1000 ml. Setelah itu diletakkan pada keranjang besi, kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf. Sedangkan larutan pupuk yang di sini adalah pupuk PES dan juga pupuk F2 disterilkan menggunakan millipore filter dengan ukuran kertas saring 0,02 mikrometer. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan pembuatan stok larutan, yaitu pembuatan stok larutan PES atau Profasualin Enriched Seawater, pembuatan stok larutan F2 dan juga pembuatan larutan vitamin F2. Nah, pada tahapan ini teman-teman bisa melihat di jurnal ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pembuatan media PES dan juga media F2. Nah, untuk tahapan pembuatan media ini pada dasarnya sama antara media PES dan juga media F2. Untuk media PES itu memerlukan air laut steril sebanyak 980 ml, kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan di dalamnya larutan PES sebanyak 20 ml. Kemudian untuk media F2 itu memerlukan air laut steril sebanyak 1000 ml, kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan ke dalamnya larutan F2 sebanyak 1 ml serta larutan vitamin F2 sebanyak 0,5 ml. Nah, kemudian lanjut pada tahapan keempat, yaitu tahapan kultur mikropropagul. Nah, bibit mikropagul yang diambil itu adalah diambil dari stok kalus yang sudah menjadi talus muda. Mula-mula bibit ini dibersihkan menggunakan air laut steril, kemudian ditimbang bobot awalnya dan dimasukkan masing-masing sebanyak 6 bibit ke dalam media PES dan juga media F2. Nah, setelah itu Erlenmeyer ditutup dengan menggunakan plastik bening dan diberi selang aerasi dan diletakkan di rak kultur yang telah dilengkapi dengan lampu TL. Nah, untuk pengamatannya diamati selama 1 bulan dan setiap minggu dilakukan pengukuran bobot talus serta dilakukan pergantian media kultur. Untuk selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, laju pertumbuhan mingguan dihitung berdasarkan formula persamaan menurut Rickert yang di dalamnya itu mengukur berat mula-mula, laju pertumbuhan, serta waktu dalam beberapa minggu, seperti itu. Kemudian ada laju pertumbuhan optimal atau rasio penambahan berat maksimum terhadap waktu pengamatan dihitung dengan menggunakan perbandingan berat pada waktu tertentu dan juga berat mula-mula serta waktu pengamatan yang dilakukan. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan regenerasi mikropagul pada kultur jaringan rumput laut Capapicus alvarezi pada media PES lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pada media F2. Hal ini diduga karena adanya perbedaan komposisi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikropagul. Pada tabel dapat dilihat bahwa bobot mikropagul pada minggu keempat pada media PES lebih tinggi sebesar 1,08, sedangkan pada media F2 hanya 0,66. Menyebab mengapa bobot mikropagul pada media PES dan media F2 itu berbeda disebabkan karena adanya unsur hara berupa nitrogen. Media PES memiliki kandungan
nitrogen dalam bentuk NaNO3 sebesar 3,5 gram per liter, sedangkan pada F2 itu jauh lebih tinggi, yaitu 84,2 gram per liter. Nah, ini yang menyebabkan kemungkinan pertumbuhan mikropagulnya menjadi lambat. Sesuai dengan pernyataan Sulistyo bahwa rumput laut akan tumbuh optimal, diperlukan kandungan NaNO3 antara 0,9 sampai 3,5 gram per liter. Sedangkan apabila di bawahnya 0,1 atau di atas 4,5 gram per liter, maka akan menjadi faktor pembatas bagi rumput laut tersebut. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan mingguan bibit mikropagul rumput laut Capopicus alvarezi pada media PES dan media F2. Ternyata pertumbuhan mingguan mikropagul pada media PES berdasarkan grafik tersebut lebih tinggi daripada media F2. Karena komposisi makronutrien berupa nitrat dan fosfat dalam bentuk NaNO3 dan Na2B gliserofosfat H2O yang terdapat pada media PES dimanfaatkan oleh mikropagul rumput laut Capopicus alvarezi selama proses pertumbuhan di laboratorium. Selain itu, didukung oleh tabel 2, yaitu tabel nilai persamaan pertumbuhan mingguan mikropagul rumput laut Capopicus alvarezi pada media kultur PES dan F2. Di situ dapat dilihat terdapat persamaan W atau berat yang menunjukkan pada media PES nilai W-nya itu lebih tinggi, yaitu 0,282 E pangkat 0,354 T. Sedangkan dengan laju atau R pada media kultur PES juga lebih tinggi dengan perbedaan 13% dari laju pertumbuhan mingguan mikropagul pada media tersebut selama 4 minggu. Kemudian terdapat nilai korelasi atau nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan perbandingan antara waktu dan berat. Masing-masing nilai koefisien korelasinya menunjukkan angka 0,9 yang artinya sudah mendekati 1. Apabila sudah mendekati 1, maka dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara laju pertumbuhan media PES dan media F2. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui laju pertumbuhan optimal atau rasio penambahan berat maksimum pada mikropagul rumput laut. Dapat dilihat pada tabel selama pengamatan 4 minggu pada media PES dan media F2, minggu kedua adalah pertumbuhan berat maksimum yang paling optimal dengan berat 0,473 pada media PES dan 0,384 pada media F2. Lalu pada media PES, pada minggu ketiga dan keempat mengalami penurunan dan pada media F2 pada minggu ketiga mengalami penurunan dan minggu keempat mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya, untuk apa peneliti kok pengen tahu penambahan berat maksimum atau pertumbuhan optimum pada mikropagul? Nah, tujuannya adalah untuk pemeliharaan kultur pada skala laboratorium panen atau pemindahan bibit mikropagul ke media berikutnya. Nah, ini sebaiknya dilaksanakan pada minggu kedua karena pertumbuhan mikropagulnya itu sudah maksimum atau paling optimal. Lalu, mengapa terjadi penambahan dan penurunan berat mikropagul pada media PES dan media F2? Hal ini terjadi karena bibit itu sudah mengalami penambahan usia dan mengalami persaingan untuk memperoleh unsur hara dan penyerapan cahaya dalam proses fotosintesis. Selain yang disebutkan tadi, penurunan laju pertumbuhan juga diduga karena cepatnya terjadi kejenuhan pembelahan sel, atau bisa disebut itu mikropagul itu sudah tidak di fase eksponensial lagi.
Jadi menyebabkan penurunan pertumbuhan dan kejenuhan pada mikropagul tersebut. Simpulan untuk jurnal ini adalah yang pertama, laju pertumbuhan mingguan mikropagul rumput laut Capapicus alvarezi selama 4 minggu di laboratorium untuk media PES sebesar 0,354, sedangkan pada media F2 sebesar 0,225. Yang kedua yaitu rata-rata laju pertumbuhan optimum mikropagul rumput laut Capapicus alvarezi selama 4 minggu pada media PES sebesar 0,337 dan pada media F2 sebesar 0,214. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.